Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya anak-anak? Baik, semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan beralih ke pembelajaran sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini dibagi dua, sistem sirkulasi dibagi dua, yaitu sistem peredaran darah yang fungsinya mensuplai oksigen dan nutrisi atau sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh, membawa karbon dioksida ke paru-paru, mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk disekresikan, menjaga suhu tubuh dan mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Kemudian sistem limfatik fungsinya mengalirkan cairan interstisial, mentransfer lemak dan makanan, dan memfasilitasi reaksi imun. Berikutnya, sistem sirkulasi manusia, yaitu sistem peredaran darahnya. Kita ini adalah sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah tunggal. Kita lihat dulu darah. Darah ini terbagi dua, yaitu plasma darah dan sel darah. Plasma darah dibagi tiga, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Leukosit dibagi dua lagi, ada granulosit, di mana di dalamnya ada neutrofil, basofil, dan eosinofil. Sedangkan agranulosit di dalamnya ada monosit dan limfosit. Limfosit ini untuk sistem pertahanan tubuhnya, diantaranya dia memproduksi sel B dan sel T. Inilah bentuk eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya bikonkav. Bikonkav ini yaitu cekung di depan. Kemudian leukosit. Leukosit ini yang tadi yaitu granulosit dan agranulosit. Granular itu granular, artinya seperti lebih besar-besar bentuknya di dalamnya. Kalau limfosit ini A, jadi tidak bergranular, agranulosit. Baiklah, kita beralih ke skema proses pembekuan darah. Jadi kalau kita luka, maka proses pembekuan darah segera terjadi, di mana supaya darah tidak keluar terus. Dimulai dengan pembentukan trombosit. Trombosit akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase menjadi protrombin dengan dibantu vitamin K dan ion Ca2 menjadi trombin. Trombin akan menghasilkan fibrinogen yang menjadi benang-benang fibrin. Yang terlihat di layar adalah itu proses luka yang udah ditutupi, dibalut oleh benang fibrin. Berikutnya, golongan darah dan transfusi darah. Golongan darah ini ada sistem ABO dan AB. Ada ABO dan cis rhesus. Kita lihat golongan darah ABO dulu, bahwa A ini akan bisa, kalau mentransfusi darah ada donor dan resipien. Jadi kalau A diberikan golongan darah A itu harus diberikan oleh darah apa lagi? Darah atau darah
Oh, kalau penderitanya itu yang memerlukan transfusi itu darah B, maka harus disumbang oleh darah B dan boleh AB juga O. Demikian untuk transfusi darah. Berikutnya kita ke bagian identifikasi alat peredaran darah, diantaranya jantung. Ini adalah bagian jantung dari manusia. Terdiri dari bagiannya. Pertama, kita lihat satu-satu dulu, yaitu pembuluh darah yang sangat besar yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh, di mana ini dibagi tiga, ada 3 saluran, 1 ke kepala, 2 ke badan, sampai dari yang ketiga arah itu yang akan mengalirkan ke bagian bawah, ke arteri ya. Berikutnya ada vena cava superior. Nah, vena cava superior itu yang masuk itu apa? Darah yang bagaimana? Vena cava superior ini adalah pembuluh darah balik vena yang banyak mengandung CO2. Ini untuk bagian atas. Untuk bagian bawah, daerah tubuh bagian bawah, ini masuk ke vena cava inferior. Dan masuk, kemudian nanti akan diedarkan ke atrium, ke ventricle, kemudian dari ventricle kemana? Kita cek ke atas nih, ke darah pulmo, ke paru-paru. Di paru-paru terjadi difusi antara CO2 dengan oksigen. Nah, kemudian dari paru-paru akan masuk lagi ini ke kemana? Ke atrium ya. Nanti dari atrium akan dialirkan ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Kita bisa pelajari di sebelah kanannya.